Dunia hari ini tidak sedang menuju perdamaian. Jangan tertipu dengan senyum para diplomat di TV. Dunia sedang bersiap. Dunia sedang memilih kubu. Amerika dan sekutu baratnya membangun tembok di satu sisi. China dan mitra timurnya membangun benteng di sisi lain. Dan tepat di tengah-tengah badai raksasa ini, ada satu negara besar yang sering diremehkan. Sering dianggap hanya sebagai pasar. Sering dianggap hanya sebagai objek. Negara itu adalah rumah kita, Indonesia. Pertanyaan besarnya sekarang, di dunia yang terbelah dua ini, apakah sikap netral kita adalah tanda pengecut? Atau justru itu adalah strategi paling jenius untuk bertahan hidup? Mari kita bedah faktanya. Jangan pakai perasaan, pakai data. Indonesia bukan pion, kita adalah papan caturnya. Lihat peta ini, kita menguasai Selat Malaka dan alur laut kepulauan lainnya. 40% perdagangan dunia lewat di depan pintu rumah kita. Energi untuk Jepang, China, dan Korea, semuanya harus permisi lewat perairan kita. Jika Indonesia menutup selat ini besok pagi, ekonomi Asia Timur lumpuh, dunia chaos. Itulah seberapa kuatnya posisi tawar kita sebenarnya. Kita adalah negara terbesar di Asia Tenggara, ekonomi terbesar ke-16 di dunia, G20, dan pemilik cadangan nikel terbesar di planet ini. Posisi ini adalah anugerah sekaligus kutukan, karena dalam geopolitik, negara yang strategis tidak akan pernah dibiarkan tenang oleh kekuatan besar. Banyak yang mendesak, Indonesia harus tegas, pilih blok mana? Mari kita hitung harganya. Skenario A, jika kita terlalu condong ke barat, Amerika, kita mungkin dapat jaminan keamanan. Tapi lihat sejarah, barat sering menggunakan isu HAM dan lingkungan untuk menekan ekonomi kita. Ingat embargo militer tahun 90-an? Pesawat kita tidak bisa terbang karena suku cadang ditahan. Kita akan kehilangan kedaulatan untuk menentukan kebijakan kita sendiri. Skenario B, jika kita terlalu condong ke timur, China, investasi mengalir deras, infrastruktur terbangun. Tapi lihat jebakan utang di negara lain. Lihat klaim wilayah di Laut Natuna Utara. Ketergantungan ekonomi yang terlalu dalam pada satu negara adalah resep bunuh diri jangka panjang. Dalam kamus geopolitik, teman hari ini bisa jadi beban atau bahkan musuh besok pagi. Dulu, para pendiri bangsa kita merumuskan prinsip bebas aktif. Banyak anak muda sekarang mengira itu artinya pasif atau cari aman. Salah besar. Netralitas Indonesia bukanlah sikap duduk diam di pojokan sambil nonton orang berantem. Netralitas kita adalah netralitas agresif. Bebas aktif artinya kita berdagang dengan semua orang. Kita membeli jet tempur Rafale dari Prancis, tapi kita juga beli radar dari negara lain. Kita mengundang investasi China untuk nikel, tapi kita juga ajak Tesla dari Amerika. Kita tidak mau didikte. Kita mengambil keuntungan dari persaingan mereka. Biarkan G7 dan BRICS berebut perhatian kita. Semakin mereka bersaing menawarkan harga terbaik, semakin untung buat Indonesia. Kenapa ini penting? Karena perang besar di abad 21 tidak selalu datang dengan ledakan bom di Jakarta. Perang itu datang lewat gangguan rantai pasok, barang langka, harga naik, krisis energi, BBM mahal. Jika Indonesia salah memilih kubu, kita akan ikut terseret ke dalam jurang kehancuran mereka. Indonesia yang salah posisi akan membayar mahal untuk perang yang bahkan bukan urusan kita. Tapi jika kita pandai menari di antara dua gajah ini, kita bisa selamat. Di era multipolar nanti, negara yang paling berharga bukan negara yang punya nuklir terbanyak, tapi negara yang paling dibutuhkan. Dunia butuh penengah. Dunia butuh jembatan. Dunia butuh pasar yang stabil. Indonesia punya semua syarat itu. Netral memberi kita ruang tawar. Netral memberi kita fleksibilitas. Kita bisa menjadi sahabat bagi Amerika, sekaligus mitra bagi China. Bukan karena kita pelin-pelan, tapi karena kepentingan nasional rakyat Indonesia ada di atas segalanya. Jadi, apakah kita pengecut? Tidak. Dibutuhkan keberanian yang jauh lebih besar untuk berdiri tegak di tengah, sendirian, daripada berlindung di bawah ketiak negara lain. Raksasa tidur itu sudah bangun, dan dia tidak memihak siapa-siapa. Dia hanya memihak pada dirinya sendiri.